Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang setia mengasihi kita semua, yang memelihara, menjaga, melindungi, dan memberkati. Bahkan Tuhan sudah sediakan tempat di sorga, sudah menyelamatkan kita semua. Oh haleluya, kutuk dosa kita sudah diganti dengan kasih karunia, sehingga kita bukan menjadi hamba dosa lagi, tapi menjadi hamba kebenaran di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita pagi ini kita mau baca berurutan 2 Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14, di mana kuasa Tuhan yang dahsyat selalu nyata di dalam firman Tuhan, di mana Naaman panglima Raja Aram kena kusta yang tidak ada harapan, tapi di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada mujizat, karena di dalam Dia ada pertolongan Tuhan. Untuk itu saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Yesus sanggup, Dia sanggup melakukan perkara besar, sebab bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini Bapak Ibu Saudara semua, Senin pagi hari tanggal 17 Februari 2025 adalah hari yang diberkati Tuhan Yesus, karena Tuhan bersama kita semua. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya. Yesus maha kuasa melakukan perkara yang dahsyat. Yesus sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, amin, haleluya. Dalam kitab Ayub firman Tuhan, dalam Ayub 42 ayat 2, demikian firman Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidupku. Dia sanggup, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Allah. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini.
sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, untuk kami baca firman-Mu. Ampunilah Bapa semua dosa, semua salahku. Yesus, sucikan hidupku menjadi serupa dengan Yesus. Haleluya. Engkau sanggup melakukan segala-galanya Bapa. Karena bagi Engkau tidak perkara mustahil. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kau di antara kami anak yang sakit disembuhkan sama Tuhan. Seperti Naaman sembuh atas kusta, demikian kami anak yang sakit di rumah sakit, dimanapun kami berada, setiap masalah pergumulan kami melangkah dari iman. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah disembuhkan. Tuhan sudah tolong kami semua. Tuhan memberkati kami semua. Berfirman Bapa, kami siap pagi ini baca firman Tuhan yang ajaib dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Saya semangat melayani pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Tanggal 17 Februari hari Senin 2025. 2 minggu lagi. Selalu saya ingatkan kepada Bapak Ibu, adalah bulan Maret. Ya, begitu cepat waktunya saudara. Rasanya 2025 ini masih baru. Ternyata waktu saat ini sudah tanggal 17 Februari. Tidak lama lagi kita tinggalkan Februari, masuk bulan Maret. Bulan April nanti kita menikmati ibadah Jumat Agung Paskah kenaikan Yesus. Wow, dahsyat. Bersama Yesus kita penuh dengan sukacita. Melangkah bersama dengan Tuhan. Ada perkara yang ajaib. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Yesus. Ayat 42 firman Tuhan katakan, Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidup kita, yaitu rencana damai sejahtera, rancangan sukacita, masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus yang tertawa merdekakan. Setiap kita semua dipulihkan, diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Mari pada pagi hari ini kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Raja-Raja pasal 5. Atas kemurahan Tuhan kemarin kita sudah selesai 2 Raja pasal 4. Di mana banyak mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan melalui hambanya Elisa. Demikian pada pagi hari ini sama halnya mujizat terjadi buat Naaman panglima Raja Aram yang kena sakit kusta. Terima kesembuhan yang datang dari Tuhan. Mari kita membaca 2 Raja pasal 5 ayat yang pertama sampai 14. Demikian firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram ada seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Lihat ini saudara, setiap kita tidak terlepas dari pergumulan hidup. Ada sakit penyakit, ada masalah ekonomi, masalah rumah tangga, apapun setiap kita namanya di dalam dunia. Dari sejak awal Tuhan ciptakan manusia Adam dan Hawa sampai detik ini, manusia tidak pernah berhenti menghadapi masalah. Dan saat ini pagi ini kita mendengar Naaman panglima Raja Aram terima sakit kusta. Dan apa yang terjadi? Mari kita baca berikut ayat kedua. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ya, jadi ada seorang anak perempuan saudara ya dari Israel. Ia bekerja pelayan kepada istri Naaman. Apa yang dikatakan? Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, ayat 3. Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Jadi ceritanya Nabi Elisa ini ada di Samaria saudara ya. Di mana saya sudah katakan ini kerajaan Israel dibagi dua. Samaria ibu kota kerajaan Israel bagian utara. Kalau bagian selatan adalah Yerusalem, ibu kotanya. Samaria ini ibu kota kerajaan Israel ya, yaitu bagian utara ya. Jadi seorang gadis bicara karena ini Naaman suami dari di mana gadis ini bekerja ya. Dia bicara kepada istri Naaman, datang kepada nabi ada di Samaria itu, dia mungkin bisa menyembuhkannya. Ayat yang keempat, lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel. Jadi dia bicara kepada raja negeri Aram ya. Dia minta restu ya, minta izin Naaman kan jumpa dengan Nabi Elisa ya. Terus jawabnya Raja Aram, baik,
Pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Nah, ini surat dari Raja Aram kepada Raja Israel, ya, minta tolong kepada Raja Israel supaya Naaman panglima Raja Arab itu dia sakit kusta disembuhkan. Wow, dia bingung saudara Raja Israel. Memang dia bisa menyembuhkan. Maksudnya ini sebetulnya kepada Nabi Elisa. Tapi suratnya ditujukan kepada Raja Israel. Tentunya secara prosedural dia minta bantuan Raja Israel. Terus apa berikutnya? Ayat ke-7 saudara. Segera sudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Wow, salah ngerti, misunderstanding. Raja Israel marah, dia pikir Raja Aram ngirim surat itu supaya Raja Israel menyembuhkan Naaman, ya, dari kustanya. Ya, dia marah, lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Ayat 8. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya tahu bahwa ada seorang Nabi Israel. Wah, dahsyat. Respon dari Nabi Elisa begitu mendengar berita surat dari Raja Aram kepada Raja Israel, dan Raja Israel marah mengoyakkan pakaiannya. Dan respon dari Nabi Elisa, kenapa kamu koyakkan itu? Datang kepada Elisa. Waduh, tantang dalam Nabi Elisa supaya tahu bahwa ada Tuhan di Israel, ada Nabi di Israel. Wah, ini nabinya Tuhan. Waduh, membawa nama Tuhan. So, di sini suatu hal yang baik supaya di setiap pun dimanapun kita berada harus kita berani katakan bahwa kita sebagai hamba Tuhan. Saya kalau naik taksi dimanapun saya berada, saya juga memperkenalkan diri saya pendeta. So, benar, supaya hidup saya menjadi berkat, supaya saya bisa menyatakan kebesaran Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, menginjil. Saudara perlu malu-malu saya katakan saya seorang hamba Tuhan, supaya saya bisa memberitakan berita tentang kebenaran Tuhan. Ini seperti Nabi Elisa, tidak malu dia. Sampaikan ada Nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Wah, ada 7 kali, 7 angka sempurna. Puji Tuhan, saya sendiri, sungai Yordan itu panjang saudara ya. Ada di negara Yordan atau di Yarden di Israel. Saya sudah pernah kedua-duanya deh. Sungai Yordan di negara Yordan ya, itu katanya menurut ceritanya itu adalah asli di mana Yesus dibaptis di situ, saudara. Tapi memang airnya keruh kotor, saudara. Kalau Yardenit lebih bersih. Tapi kalau dan di sini betul mungkin ini daerah, saya yakin ini di daerah negara Jordan ini. Karena di sana dikatakan sana airnya kotor. Coba kita baca ya. Jadi disuruh mandi 7 kali ya, dan 7 angka sempurna. Di situ saya yakin ada kebesaran mujizat dinyatakan. Tapi respon dari Naaman diberi demikian, ayat 11. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Dia pikir Naaman kesal, marah saudara. Kenapa kok Elisa tidak respon langsung datang kepada Naaman, tapi disuruh bujangnya, disuruh pesuruhnya ya. Bahkan kata dia bilang, setidak-tidaknya dia bilang mendoakan saya, ditumpangin tangan, menyembuhkan dia. Dan apa berkat 12 sudah? Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di sana? Nah ini karena jelas ya, di sana ini pasti airnya kotor saudara. Di sini saya sendiri pernah ke sini Jordan, di negara Jordan ya, itu kotor, airnya coklat betul ya. Dan dia bilang, Naaman dia bilang, bukankah Abana dan Parpar sungai di Damsyik lebih bersih ya? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpanggil ia dan pergi dengan panas hati.
ayat 13. Tapi dengan pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan kau menjadi tahir. Nah, pesulnya bicara dengan segala hikmat bijaksana. Seolah-olah dia menyuruh, Bapak udahlah, nurut aja. Supaya Bapak sembuh. Intinya kesimpulannya seperti itu. 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali. Seperti tubuh seorang anak. Dan ia menjadi tahir. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus. Di sini kita bisa belajar. Yang pertama ada 3 poin. Saudara. Yang pertama, setiap kita tidak terlepas dari sakit penyakit. Tidak terlepas dari pergumulan hidup. Tidak terlepas dari masalah hidup yang pertama. Dan kedua, harus kita punya iman, saudara. Punya iman. Dan ketiga, harus taat. Mujizat terjadi, 3 hal yang harus dimiliki. Pertama, mujizat terjadi apabila kita punya masalah. Kalau kita tidak punya masalah, bagaimana dikatakan mujizat? Mujizat terjadi apabila ada masalah. Masalah bisa terjadi seberat apapun yang tidak punya harapan bagi dunia. Tapi di dalam Yesus ada harapan. Asal kita punya 2 hal, satu lagi. Langkah dan iman. Dan kita harus taat ini. Nah, Aman punya langkah dan iman. Turun dia membenamkan dirinya 7 kali dia melangkah iman. Dan taat. Dikatakan sesuai, dia bilang sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Abdi Allah ada nama Tuhan. Belajar kita semua Bapak Ibu melalui cerita di sini. Sejarah. Mujizat terjadi apabila kita melangkah iman dan punya sifat taat. Banyak kita ini sendiri seringkali kita kurang punya iman sama Tuhan. Kurang percaya. Sebab Tuhan berkata dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Silakan persoalan seberat apapun. Tapi kita datang kepada Yesus dengan iman. Serahkan semua kepada Tuhan. Kita percaya sesuai dengan pujian ini. Bahwa dia sanggup. Dalam ayat 42 ayat 2 tadi katakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala. Aku tahu berarti kita melangkah dengan iman. Kita harus berdoa kepada Tuhan, aku punya iman Bapa, bahwa engkau sanggup melakukan segala-galanya. Persoalanku di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap persoalan di saudara, Tuhan akan berikan jalan keluar. Tuhan akan pulihkan. Karena dia sanggup melakukan segala-galanya. Karena bagi Tuhan tidak perkamu salah. Lukas 1:37. Asal kita melangkah dengan iman dan taat kepada firman Tuhan. Apapun masalah seberat apapun, percaya melangkah dengan iman. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab kita melangkah bukan apa yang kita lihat, tapi yang tidak kita lihat. Itulah iman. Iman bicara tentang kepercayaan, respon kita kepada Tuhan. Dan perkara ajaib akan terjadi bagi orang yang punya iman. Sebab Tuhan berfirman dalam Yohanes 11 ayat 40. Asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kalau di antara Bapak yang sakit, dalam nama Yesus, melalui pujian dan melalui firman Tuhan pagi ini, disembuhkan sama Tuhan. Seperti Naaman sembuh, demikian Bapak Ibu melangkah dengan iman. Mungkin punya masalah perekonomian, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, seberat apapun masalah pergumulannya Bapak Ibu hadapi pada pagi hari ini. Percaya datang kepada Yesus. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Tuhan memberkati kita semua. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Dia sanggup, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami
akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan, terima berkat anugerah Tuhan, langkah dan iman dan taat kepada firman Allah. Tuhan kan tolong memberkati kita semua. Amin. El Shaddai, Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Amin.